awal mula ide dari peternakan ini dulu sebenarnya itu terpaksa. Dulu saya itu terpaksa karena memang saya punya hutang banyak. Punya hutang banyak sehingga untuk nyaur utang, andaikan saya bekerja di bidang yang biasa dulu saya geluti, itu nggak mungkin akan tersaur. Bahkan sampai mati pun itu nggak mungkin tersaur, nggak mungkin akan terbayar hutang itu, saking banyak hutang saya. Itu sekelas saya waktu itu. Saya sudah memetakan, sudah melihat, mengamati, mendalami jenis-jenis pekerjaan A, B, C, D sesuai dengan kemampuan saya. Semuanya itu itu sulit untuk nyaur utang karena beban utang sangat besar. Nah, waktu itu saya coba buka-buka YouTube, buka-buka dan saya ketemu sama namanya domba, peternakan domba. Kemudian saya berpikir, domba itu adalah lahan bisnis yang bagus. Sepanjang ada akikoh dan sepanjang ada kurban, maka domba tetap terjual. Itu dari dua sisi itu sudah sangat menguntungkan. Yang kedua, jika saya ternak 1, 2, sampai 10 ekor, barangkali tidak begitu kita rasakan hasilnya. Kalaupun toh untuk nyaur utang itu sangat sulit. Pilihan saya harus beternak besar. Namun demikian, modal yang harus saya gunakan itu apa? Ini pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Dan alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan itu seputar hambatan dan tantangan yang saya hadapi untuk mewujudkan kandang itu, kemudian untuk ngisi kandang itu, alhamdulillah perjalanan waktu itu terjawab. Dan alhamdulillah sampai berjalan per hari ini. Jadi itu alhamdulillah dalam waktu kurang dari 1 tahun, hutang yang besar saya itu selesai. Alhamdulillah, maka saya berkomitmen setelah hutang terbayar, saya meneruskan usaha ini, justru kepengen lebih besar dan lebih besar lagi. Itu karena saya optimis bahwa dunia domba adalah dunia yang sangat menguntungkan, tidak ribet, bisa enjoy. Kita bisa memanage apa yang menjadi keperluan, kepentingan, dan kebutuhan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan. Peternakan yang ada di saya dan sekaligus saya sebagai ownernya adalah peternakan Lumintu Farm. Lumintu Farm punya 2 kandang. Yang satu ada di Desa Genjor, Kecamatan Sugiwaras. Kemudian kandang yang satunya ada di Desa Glagahan, Dusun Ngapus, Kecamatan Sugiwaras. Kalau berkenan komunikasi atau sekedar sharing atau bisa langsung di nomor telepon saya 081 231 086 836. Itu nama peternakan ini kan Lumintu Farm itu merujuk pada harapan kita. Lumintu itu kan terus berkelanjutan, berkesinambungan. Cara ngono nggak pernah putus. Dalam bahasa Arabnya itu barokah. Itu Lumintu. Itu bagian dari doa saya, doa kita agar ini bisa terus
berkembang, berkelanjutan, terus yes mengalir terus. Yaitu harapan dari nama yang kita buat ini. Dulu itu ide pertama itu saya beternak domba. Kemudian yang sudah menjadi karakter saya itu tidak mau melakukan satu pekerjaan kalau itu tanpa ilmu. Maka dulu itu pertama kali yang saya lakukan, saya tidak ingin belajar dari YouTube, dari apa enggak, tapi langsung saya ikut pelatihan. Waktu itu alhamdulillah saya ikut pelatihan di Jogja. Mentor saya Mas Bayu, mentor saya Mas Yanto, mentor saya Mas Lukman. Alhamdulillah dari pelatihan itu ide-ide dasar bagaimana kemudian kita mengelola ini menjadi besar itu dari beliau, alhamdulillah bisa saya terapkan di sini. Momen ini adalah momen kurban, itu yang pertama. Otomatis kebutuhan jantan itu lebih besar. Nah, 1 bulan yang lalu kandang kami itu ada sekitar 200-an ekor lah, indukan itu ada sekitar itu. Cuma karena memang ini liku-liku bisnis, kadang kita perjalanan mulus, kadang perjalanan kita itu kesandung, itu wajar. Nah, sekitar 1 bulan yang lalu itu ada sandungan-sandungan dalam dunia bisnis, dan itu ada sebagian yang kita jual untuk nutupi itu semua. Nah, sebagian memang untuk persiapan kebutuhan Idul Adha kemarin, Idul Adha yang akan datang. Insya Allah kami proyeksikan untuk Idul Adha besok itu sekitar kebutuhan 1000 ekor untuk pasar yang ingin saya jadikan market korban besok. Insya Allah begitu, pangestu jenengan. Pertama kali itu saya ternak itu ada 12 ekor. Kemudian dengan 12 ekor itu dengan kapasitas kandang itu lebih dari 500 ekor. Jadi kandang saya yang ada di Genjor itu pertama kali itu kapasitasnya lebih dari 500 ekor. Tapi waktu saya beternak itu pertama kali domba masuk itu 12 ekor. Kemudian tambah lagi 22 ekor, kemudian tambah lagi 28 ekor, dan itu seterusnya. Dan alhamdulillah tahun 2021 itu kandang saya itu terisi sekitar hampir 700 ekor. Alhamdulillah itu bisa survive, yes belajar sama senior. Inilah dunia bisnis. Itu yang pertama yang sampai hari ini itu berjalan. Bakalan itu dari masyarakat sekitar petani, dan sudah menjadi rahasia umum bahwa di kandang kami itu menerima siapapun petani yang kepingin menjual domba-dombanya, apakah itu berupa babonan, apakah itu jantan, apa itu bakalan, pokoknya terserah. Yang mau jual tetap kita terima. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya kawan-kawan, relasi, jaringan yang itu secara khusus menyediakan bakalan-bakalan yang kita inginkan. Ada dari Purworejo juga ada, kemudian dari mana ya, Klaten juga ada, kemudian dari Subang juga ada, Jawa Barat sana. Soal bakalan nggak perlu khawatir, dari kami itu insya Allah punya banyak jaringan tentang soal pengadaan domba-domba itu, apapun jenisnya insya Allah tercukupi. Di saya ini ada 3 program. Yang pertama adalah trading itu jual beli itu artinya kalau ada masyarakat, lingkungan sekitar atau siapapun yang menginginkan untuk beli 1-2 ekor, monggo nggak apa-apa, setiap waktu itu kita layani. Itu trading.
Kalaupun toh sekali tempo kita butuh duit, bakalan dari kandang ini kita jual ke pasar, itu bisa juga. Itu trading, perputaran lebih cepat untuk mendapatkan dana, ya trading itu. Kemudian yang kedua ada fattening, itu juga bagian dari program kita penggemukan. Kita punya beberapa mitra dan banyak sekali yang kepingin menjadi mitra kami. Yang terakhir itu dari Jepara, itu juga bermitra dengan kami. Itu masa panen maksimal 3 bulan, dan saya sampaikan kepada mitra-mitra kami, nek wis 3 bulan nah segera dijual. Jika nggak dijual maka sampean akan rugi. Itu perhitungan bisnis saya begitu. Sehingga pola makan, perawatan itu harus sesuai dengan SOP yang kita sampaikan. Nek SOP kita sampaikan dan diterapkan dengan bagus oleh mitra-mitra, insya Allah peningkatan bobot dari domba yang kita harapkan itu insya Allah tercapai. Itu. Kemudian yang ketiga itu ada breeding. Breeding ini kita sedang memulai, makanya yang sekarang ini kita wawancara ini itu adalah kandang breeding. Ini kapasitas sekitar 400 indukan. 400 indukan, insya Allah paling lambat pertengahan Januari itu ada sekitar 200-an ekor babonan masuk di kandang ini. Segera akan kita eksekusi itu, karena bagi kami breeding adalah jantungnya peternakan. Sementara ini yang kita rasakan itu begitu. Perjalanan kita menjadi peternak itu kalau kita itu bergantung bakalan dari luar, maka sulit sekali untuk kita berkembang. Tapi andaikan kita itu punya breeding sendiri, di luar sana mau harga berapapun kita tetap bisa ngeladeni, melayani. Makanya kita kemudian saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa Luminto Farm punya breeding, karena bagi kami breeding adalah jantungnya peternakan. Itu. Untuk sistem kemitraan yang kita pakai, yang kita terapkan di Luminto Farm ini, kandang itu dari mitra, nanti bibit itu dari kami, kemudian pakan berupa sentrat. Ya, sentrat yang kita gunakan itu jenis complete feed, itu pun dari kami. Kalaupun toh nggak kepingin pakai sentrat, nggak apa-apa. Yang pasti pertumbuhan bobot yang kita harapkan dalam masa fattening, penggemukan, itu tercapai. Mau pakai sentrat dari kita monggo, mau beli sentrat ke yang lain monggo, mau nggak pakai sentrat ya monggo. Yang jelas ketentuan kita dalam satu masa fattening, penggemukan, bobot itu harus tercapai. Nah, kemudian bibitnya pun dari kita. Bibit dari kita itu sistemnya beli ke kita. Nanti saat panen kita pun yang beli. Harganya pun sama. Misalnya, kalau bibit dari kami itu per kilonya kita hargai 10.000, maka saat panen pun akan kita beli dengan angka 10.000. Jika bibit dari kami itu di harga 50.000, maka saat panen pun akan kita beli per kilonya 50.000. Andaikan bibit dari kami itu di harga 75.000, maka saat panen pun di harga 75.000. Itu. Nah, soalnya kenapa kok begitu? Dulu itu pernah ada pengalaman kandang itu dari mitra. Kemudian saya ngisi dombanya tanpa beli, mitra hanya merawat. Tapi apa yang terjadi? Sang mitra itu nggak tahu, wallahu a'lam. Laporan ke saya, dombanya mati.
tapi tidak bisa membuktikan mati berapa, kemudian bukti autentiknya mati yopo nggak ada, berupa foto atau enggak. Itu terjadi tidak hanya 1-2 kali, berkali-kali. Makanya kemudian sistem yang seperti itu tidak kami lanjutkan. Kami hanya melanjutkan sistem kemitraan dengan cara mitra menyediakan kandang, beli bibit di saya dengan harga beli dan jual sama. Kalau di saya itu jenis complete feed itu di harga hari ini itu 4.000 per kilo, 4.000 per hari ini lagi. Jadi suatu saat itu ada kenaikan, itu tergantung situasi yang ada. Kadang-kadang kenaikan itu dipicu langkanya barang, itu langkanya bahan, itu kan ya biasa. Artinya per hari ini saya ngomong bahwa jenis sentrat dari kami, jenis complete feed itu harga per kilo 4.000. Itu jika pakan ini diberikan kepada domba dengan SOP yang kita sampaikan, itu insya Allah berdasarkan pengalaman yang ada, itu per bulan itu bisa nyampe 4-5 kilo pertumbuhannya. Dengan tingkat kerakusan domba itu tinggi insya Allah. Oleh protein kasar yang ada di sentrat kami itu 18,90%. Itu sudah tinggi itu PK-nya itu. Rata-rata yang ada di pasaran itu kan hanya 12, 13 rata ini. Saya sampaikan satu keuntungan hal yang saya dapat dari peternak domba ini. Kurang dari 1 tahun sekitar 600 juta selesai, itu selesai. Kemudian yang kedua, dalam kan tanggal 16 Januari 2021 saya mulai. Kemudian tahun 2021 itu pun hutang lunas. Awal 2022 bulan Maret saya bisa beli lahan di Ngapus untuk kemudian saya jadikan lahan kandang juga. Luasnya 1.500 meter persegi. Ini cash, bukan utang. Nah kemudian saya juga sekaligus saya bangun kandang ini. Ini saya pesen itu 10 unit. Ini baru terpasang 5 unit. Ya alhamdulillah kapasitas kandang di Ngapus saya sampaikan lagi untuk kurang lebih 400 ekor indukan. Nah ini real dalam kurun waktu 16 Januari 2021 dan sekarang itu berapa? Tanggal berapa Mas? 24 Desember 2022. Ya ini yang saya alami begitu. Tapi ya jangan dilihat enaknya, kita lihat tekanannya. Semakin kita menghadapi banyak tekanan, banyak hambatan, itu artinya semakin progresif dunia bisnis kita. Asal tekanan yang ada itu berasal karena memang bisnis, bukan karena pola kita. Karena ngapunten, ada karena kita itu kakean pola sehingga banyak masalah yang terjadi, sehingga tekanan itu besar kepada kita. Jadi itu karena kita kakean pola, bukan karena kita mengembangkan bisnis. Kalau kita polanya mengembangkan bisnis, kita polanya memperbesar bisnis, kemudian tekanan itu ada, itu wajar. Nah yang saya maksud itu pengembangan bisnis dalam tingkat yang wajar, sehingga tekanan dalam dunia bisnis itu ada, itu hal yang wajar, bukan tekanan berasal dari akibat kakean pola kita. Jadi itu
sedikit yang nyata yang bisa saya sampaikan barangkali sebagai motivasi atau apapun lah dari sementara ini saya bergerak di dunia bisnis. Itu yang nyata, yang gak nyata ya akeh. Yang pertama, pesan saya kepada konco-konco peternak yang lain, kalau kita itu sudah niat beternak dengan mindset bisnis, maka yang perlu kita siapkan adalah satu, kita siap dibanting dan siap kebanting. Kadang-kadang kita itu siap dibanting, tapi kadang-kadang kita nggak siap kebanting. Itu pertama. Kemudian yang kedua, teruslah bergerak, teruslah melangkah. Jika kita melangkah, bergerak, kemungkinannya ada dua, gagal dan sukses. Apabila kita nggak bergerak, satu hal yang pasti, gagal. Maka terus optimis, membangun harapan, membangun mimpi, itu penting. Kemudian yang terakhir, selalulah husnudzon dengan ketetapan Allah. Apa yang kita alami setiap detik, setiap saat, itu adalah yang terbaik buat kita. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Kalaupun toh itu benar-benar disebabkan oleh orang lain, ya udah anggap saja itu adalah cara Allah untuk kita, biar kita lebih baik, biar usaha kita lebih sehat. Itu caranya Allah, itu pasti paling baik. Ya, jangan lupa dukung terus channel YouTube Tali Sukses, klik tombol subscribe, like, share, and comment, agar tidak ketinggalan informasi seputar dunia peternakan, wirausaha, dan bisnis lainnya. Salam Tali Sukses, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.